Selanjutnya, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita bisa bertemu dengan dua narasumber yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Narasumber yang pertama, saya perkenalkan Bapak Laudi. Bapak Laudi Musafin, M, SKM, MKes. Riwayat jabatan, Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Program Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes Republik Indonesia. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar 2015 sampai 2020. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta 2020 hingga sekarang. Riwayat pelatihan teknis, Communication Participation for Health Manager, Health Planning and Budgeting. 3. Fasilitator pelatihan anggaran responsif gender bidang kesehatan. Baik, selanjutnya kita segera temui pria ganteng, putra daerah kelahiran Sulawesi Tenggara, Bapak Laudi Musafin MSKM MKes. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Nining Inayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua PBID, Bapak Daeng M. Fakih, Ketua PBID, Bapak Ibu, para fasilitator, narasumber, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, Ibu-ibu peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama kami menyampaikan penghargaan kepada panitia dan pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia atas undangannya. Memang kami ini Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai pusat pelatihan kesehatan gender bidang kesehatan. Tadi para narasumber sudah menyampaikan banyak hal. Apa sih itu gender, apa bedanya gender dengan jenis kelamin. Saya menambahkan saja beberapa bagian. Satu, bahwa kalau jenis kelamin itu adalah kodrat. Kalau kodrat berarti bersifat given. Tidak ada pilihan. Itu hak prerogatif Allah. Sehingga sampai kapanpun manusia, sampai kiamat sekalipun, tidak akan mampu merubah jenis kelaminnya. Tapi banyak Pak yang merubah sekarang jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan. Sebenarnya tidak merubah jenis kelamin, hanya merubah administrasinya saja. Karena pasti yang laki-laki tadi nggak bisa hamil, nggak bisa menyusui, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena urusan jenis kelamin adalah ketetapan Allah, kodrat, no choice. Tetapi faktanya, kalau kita survei di Indonesia, yang diinginkan itu biasanya anak pertama, anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau anak pertama, mayoritas inginnya anak laki-laki. Kenapa? Karena katanya laki-laki adalah putra mahkota. Terus kalau perempuan apa gelarnya? Nggak ada. Nah, kalau seperti ini maka tentu ini sudah sedikit menyimpang ya kepercayaan kita. Karena di sisi Tuhan laki-laki dan perempuan sama saja. Bedanya adalah siapa yang paling bertakwa. Di sisi Tuhan itu yang the best. Jadi siapa yang dilawan oleh budaya kita? Itu lawannya nggak tanggung-tanggung. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya, seringkali kalau kita tanya ibu-ibu, kalau hamil pergi USG nggak? Iya. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui jenis kelamin. Astagfirullahaladzim. Emang kenapa jenis kelaminnya? Banyak yang begitu ya. Padahal tujuan USG, ini banyak pakarnya di sini. Ada Pak Fakih. Saya mah public health ya. Tujuan USG itu untuk mengetahui tumbuh kembang janin, bukan untuk mengetahui jenis kelamin. Oke.
Jadi kata kunci dari jenis kelamin itu adalah kodrat. Kalau gender itu dia bukan kodrat, dia bukan ketetapan Tuhan, tapi dia adalah maunya manusia, maunya budaya seperti apa. Dan dia bisa berubah dari sisi waktu, dari sisi tempat. Contoh, ini ibu-ibu di sini saya yakin semua ini menikah dengan laki-laki pujaan hatinya. Tapi kalau coba tanya neneknya dulu, dia menikah dengan siapa? Pasti kemungkinan besar 99% menikah dengan pujaan hati orang tuanya. Jadi intinya bisa berubah. Karena gender adalah produk budaya, bukan kodrat. Sebentar kita akan diskusi apa sih bedanya kodrat jenis kelamin dengan budaya tersebut. Saya langsung saja. Disebut kodrat, ciri pertama adalah secara anatomi fisiologi ada perbedaan yang mendasar. Contoh, kita bisa menyatakan bahwa kodrat perempuan adalah hamil, melahirkan, dan menyusui. Kenapa tiga itu kodrat perempuan? Karena secara anatomi fisiologi, organ reproduksi perempuan memang didesain oleh Allah seperti itu. Jadi satu, kodrat harus ada ciri anatomi fisiologi. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan syariah agama, itu pasti karena menjalani kodrat mendapatkan dispensasi atau keringanan-keringanan. Contoh, kalau ibu lagi hamil, wajib nggak hukumnya puasa di bulan Ramadan? Dalam Islam fikihnya boleh ditunda, diqada, ya diganti. Kenapa? Karena sedang menjalani kodrat. Kalau menyusui boleh nggak? Juga boleh nggak berpuasa. Karena apa? Karena sedang menjalani kodrat. Kalau haid, boleh puasa? Nggak boleh. Boleh sholat? Nggak boleh. Kenapa? Karena sedang menjalani kodrat. Jadi itu yang pertama. Jadi kodrat ada anatomi fisiologi, ada dispensasi dari sisi ajaran agama syariah. Terus kalau begitu boleh nggak kepala keluarga perempuannya? Kan nggak ada desain anatomi fisiologis laki-laki itu adalah kepala keluarga. Nah, jawabannya Bapak Ibu, kalau kita belajar ilmu genetika, nah kromosom bapak-bapak itu laki-laki itu adalah kromosom XY. Sedangkan ibu-ibu itu XX. Ini kan anatomi fisiologi ya, saya cerita. Berarti yang menentukan jenis kelamin siapa? Suami apa istri? Suami. Oleh karena itu nama kita mengikuti binti, mengikuti nama bapak. Supaya jelas jalur keturunan kita. Jadi kepala keluarga adalah suami. Kodrat enggak? Kodrat. Kenapa? Itu ada bukti tadi secara anatomi fisiologi. Dia kromosomnya beda sama perempuan. Terus apa keringanan atau dispensasi dalam agama? Ya itu tadi, dia boleh jadi pemimpin, imam sholat. Karena kalau perempuan, kalau lagi haid punya kelemahan. Jadi ya kan nggak lucu ya, ada imam sholat, libur dulu hari ini sholat jamaah. Kenapa? Imamnya lagi haid berhalangan. Jadi bahwa perempuan tidak menjadi imam sholat, itu bukan diskriminasi. Justru itu adalah bagian dari ketetapan Allah, konsisten. Aturan Allah itu konsisten dengan desain awalnya, yaitu apa? Anatomi fisiologi. Sekarang kita belajar apa hubungannya dengan gender. Ya, hubungannya adalah, coba kalau siapa yang bangun duluan di rumah, pasti saya yakin survei membuktikan yang bangun terlebih dahulu suami apa istri? Yang bangun dulu istri. Setelah bangun istri bikin apa? Sholat dong Pak, kalau yang muslim. Terus setelah sholat memasak. Nah, terus siapa yang sarapan duluan? Suami. Kenapa suami sarapan duluan? Karena pergi kantor. Jadi kalau istrinya bekerja, pergi main-main ya di tempat kerjanya. Kan sama-sama bekerja. Nah, ya kan? Kenapa terjadi seperti itu? Ini kan kodrat Pak. Perempuan itu emang dikodratkan untuk memasak. Sekarang maka kita uji. Apa benar itu kodrat? Sekarang
Mana bukti anatomi fisiologinya? Nah, memasak itu kan kita menggunakan jari tangan ya. Banyakkan menggunakan tangan. Pertanyaan saya, ada nggak desain anatomi fisiologi yang berbeda antara tangan laki-laki dan tangan perempuan? Jawabannya nggak ada. Saya beri contoh lagi satu. Contoh perbedaan desain anatomi fisiologi antara kaki bebek sama kaki ayam. Kalau kaki bebek kan ada selaputnya. Kenapa? Karena digunakan untuk berenang, mencari rezekinya. Terus kalau kaki ayam seperti apa? Cakarnya panjang. Kenapa? Karena digunakan untuk mengais-ngais tanah. Perbedaan kan? Nah sekarang tangan laki-laki perempuan ada beda nggak? Nggak ada. Lah kalau begitu berarti memasak kodrat perempuan? Bukan. Karena buktinya apa? Secara anatomi fisiologi nggak ada perbedaan. Terus dari syariah agama, ada nggak perempuan yang lagi masak sedang menjalankan kodrat katanya boleh nggak puasa di bulan Ramadan? Nggak boleh. Wajib hukumnya puasa. Ada nggak perempuan kalau lagi menjalankan kodratnya memasak boleh tidak sholat 5 waktu? Nggak ada. Fikihnya ngomong seperti itu. Berarti kesimpulan, memasak bukan kodrat. Oke. Berikutnya, tadi Pak Daeng, Ketua PBID, bagus sekali pembahasannya sudah menjelaskan bahwa urusan SDM itu ceritanya mulai tahapan konsepsi. Saya akan kaitkan juga ya, karena saya fokusnya lebih banyak bercerita mengenai isu gender dan kesehatan. Nah, siapa yang sarapan duluan tadi? Suami. Nah, berikutnya baru anak-anak. Yang terakhir yang sarapan adalah istri. Berarti istri makan apa? Makan sisa. Nah, kalau inputnya sisa, maka outputnya apa? Sisa. Nah, inilah yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Tingginya angka kematian anak karena inputnya adalah sisa. Padahal Allah, Tuhan berkata lain. Bahwa perempuan itu dilebihkan. Ya, perempuan dilebihkan dibandingkan laki-laki. Ya Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbakti? Apa jawaban Rasul? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, baru bapak. Kenapa? Karena ibu ini, mohon maaf, dalam tanda kutip, adalah mesin pencetak generasi. Kalau mesinnya masalah, maka pasti outputnya juga masalah. Jadi sebelum kita cerita ke anak, kita cerita dulu mesinnya. Cerita dulu ibunya ya. Bagaimana kita meletakkan ibu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam konteks budaya. Dan budaya ini kita merugikannya. Jauh dari ajaran agama, berarti kita harus rubah pelan-pelan. Tapi pelan-pelan ya. Mesti transformatif, tidak bisa revolusi. Nah, berikutnya. Suami bangun, bikin apa dia? Sholat. Setelah sholat, nonton televisi. Kalau di kampung-kampung sambil merokok. Terus lagi seru-serunya nonton, merokok, minum kopi, tiba-tiba anaknya datang di sampingnya dan kencing. Apa yang diucapkan suami yang terhormat? Mak, anakmu pipis. Dipanggil itu istrinya. Padahal istrinya lagi sibuk kerja di dapur. Dia kerja apa? Dipikir itu anaknya tetangga ya. Padahal anaknya sendiri. Ibu narasumber tadi sudah menyampaikan bahwa ini urusan hak asuh anak itu adalah tanggung jawab kedua belah pihak. Tapi kalau kita lihat dari perspektif agama, tanggung jawabnya adalah sebesar-besarnya di tangan bapak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Ini kata kuncinya laki-laki atau pemimpin? Ayat itu. Kata kuncinya adalah pemimpin. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya pemimpin dan penjajah? Mumpung ini 17 Agustus, dekat-dekat. Nah, kalau pemimpin mendahulukan kewajibannya dibandingkan hak-haknya. Kalau penjajah mendahulukan hak-haknya baru kewajiban.
Berarti suami-suami yang sarapan duluan itu dia pemimpin atau penjajah ya? Penjajah, tapi tidak sedang merasa menjajah. Disitulah masalahnya. Padahal seringkali mengucapkan ya, maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Lupa bahwa wah itu penjajah gede ya Belanda, Jepang, tapi penjajah yang real sehari-hari itu ada di rumah. Nah, kita belajar sekarang teori hukum kekekalan energi. Apa itu hukum kekekalan energi? Dikatakan bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk dari energi A ke energi B dan seterusnya. Saya beri ilustrasi yang sederhana. Ini saya pegang pulpen. Kalau saya butuh pulpen untuk menahan ini butuh 10 energi, lalu saya lepaskan energi saya, maka pulpennya jatuh. 10 energi tadi tidak musnah, tapi berubah menjadi energi kinetik. Lalu ada bunyi pasti ketika benturan dengan meja, energi bunyi. Dan ketika terjadi benturan pasti ada energi panas walaupun kecil. Jadi energi 10 energi tadi yang saya punya itu berubah menjadi energi kinetik atau energi gravitasi, energi bunyi dan energi panas. Oke. Sekarang kita balik ke Bapak yang sarapan duluan tadi ya. Itu energi positif atau energi negatif ya? Itu kan kita sudah sepakat tadi penjajah ya, mohon maaf. Saya agak ekstrim ngomongnya. Nah, kalau penjajah itu energi positif atau negatif? Energi negatif. Ingat, energi negatif tidak bisa dimusnahkan. Energi tidak bisa dimusnahkan ya. Nah, mari kita lihat efeknya. Berarti yang terima energi negatifnya adalah paling tidak istrinya ya. Kalau anaknya masih kecil. Nah, siapa yang paling dalam tanda kutip suka begini-begini di kantor? Yang lebih cerewet sama anak buah sama pasien kalau di kantor siapa? Ibu-ibu. Laki-laki atau perempuan? Ibu-ibu. Kenapa? Nah, itu tadi energi negatif yang diterima dari suaminya. Ya berubah bentuk menjadi nah, siapa yang tukang gosip? Banyakkan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, perempuan. Kenapa? Energi negatif yang diciptakan oleh suaminya. Clear ya Bapak Ibu-ibu? Ibu-ibu sekalian. Jadi itulah kenapa dalam ajaran agama disuruh orang baik harus kumpul sesama orang baik. Karena hukum kekekalan energi. Bahwa orang yang buruk ya itu energi nggak hilang. Tetap ada energi itu, hanya mengalami transformasi, perubahan bentuk. Nah, sekarang kita cerita apa sih implikasinya terhadap masalah kesehatan. Nah, tadi kan udah ngomong ya, yang sarapan duluan suami, baru anak-anak, baru istri. Padahal menurut kodrat, ini menurut kodrat, siapa yang lebih membutuhkan zat gizi? Apakah istri yang lagi hamil atau anak yang lagi tumbuh kembang? Jawabannya adalah istri yang hamil dan anak yang lagi tumbuh kembang. Itu katanya Tuhan. Cuma secara tidak langsung ya, tapi Tuhan punya desain. Ini namanya alam ya, alam. Hukum Tuhan yang tidak tertulis, hukum alam. Padahal budaya kita selalu ngomong yang sarapan duluan itu suami. Maka kebalik. Akibatnya apa? Akibatnya ya kita tahu sendiri ya, stunting di mana-mana, angka kematian ibu di mana-mana, dan seterusnya. Salah satu penyebabnya yang secara sistemik adalah pola makan tadi ya, pola sarapan. Kami Pak kalau sarapan bareng-barengan, nggak ada yang duluan makan, nggak duluan suami Pak, sama-sama iya, tapi siapa yang tangannya lebih dulu turun itu, eskavator ngambil makanan, siapa dulu? Suami kan? Kalau dia ngambil makanan yang paling enak atau yang paling buruk? Yang paling enak. Padahal menurut kodrat, suami itu karena sudah tidak tumbuh kembang, maka agama mengajarkan dia harus puasa Senin Kamis. Kenapa? Udah terjawab sekarang. Karena suami itu sarapan duluan, makan duluan, nggak puasa.
menyalahi kodrat, maka yang paling banyak kena penyakit tidak menular siapa? Laki-laki atau perempuan? Banyak kan laki-laki. Kenapa? Tahu rasa. Itu energi negatif yang dipanen sendiri. Ya, sebentar kita cerita. Ini budaya ini berentetan terus, efek negatif ya. Energi negatif itu dia jalan terus. Oke, berikutnya. Kita belajar lagi. Budaya patriarki ini mengajarkan laki-laki itu segala-galanya. Dan urusan rumah tangga adalah urusan istri. Padahal tadi kita udah belajar. Nggak ada bahwa laki-laki mencari nafkah. Ya, itu kodrat. Apa buktinya kodrat, Pak? Kembali lagi ke teorinya. Teorinya adalah anatomi fisiologi. Apa buktinya laki-laki pencari nafkah? Buktinya ototnya lebih banyak, lebih gede. Ya, secara rata-rata. Karena kalau bekerja di luar rumah kan butuh otot ya. Nah, itu kodrat. Tapi tidak menghalangi perempuan juga untuk mencari rezeki. Tapi yang utama adalah laki-laki. Nah, urusan keluarga adalah urusan bersama. Berikutnya, kalau ibu-ibu yang ke pasar, ibu-ibu beli sayur, ini bukan ibu-ibu di sini ya, saya tahu ibu-ibu di sini udah terdidik semua ya. Ibu-ibu yang di kampung-kampung. Kalau ke pasar itu cari sayur yang paling murah atau yang berkualitas? Nah, biasanya dia cari yang paling murah. Kenapa ibu-ibu itu senang tawaf ya? 7 kali ya mutar di pasar ya. Kalau di mapping itu ya, lebih dari 7 kali. Jadi naik haji terus ya, hampir tiap hari naik haji, tawaf dalam rangka cari sayur. Cari apa? Yang paling murah. Enggak Pak, cari yang murah dan berkualitas. Enggak ada itu murah dan berkualitas, adanya di negeri impian Jaya Ancol. Nah, sekarang kalau yang ke pasar itu adalah para suami, pilih mana yang dominan. Dia mencari sayur yang paling murah atau yang berkualitas? Nah, dia cari yang berkualitas. Jadi, kenapa generasi di zaman Rasulullah itu bagus-bagus, setelah zaman Rasulullah bagus-bagus, ya dari jahiliyah banget, menjadi bangsa yang unggul, karena lahir generasi baru. Generasi baru ini lahir akibat dari perubahan tatanan budaya yang tadinya sangat patriarki menjadi sudah relatif tidak terlalu patriarki atau responsif gender. Contohnya apa? Contohnya itu tadi. Di zaman Rasulullah pergi ke pasar itu adalah urusan para suami, bukan urusan ibu-ibu. Ya, kenapa? Itu tadi. Kalau suami belanjanya yang berkualitas, kalau istri yang paling murah. Nah, jadi apa bukti berikutnya? Perhatikan negara maju ya. Kalau negara maju itu yang ke pasar laki-laki perempuan sama saja kan? Iya. Mengingatkan waktu ya. Menit lagi. Ya, terima kasih. Berikutnya ini semua berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu. Coba ibu-ibu perhatikan ya. Kita jarang mendengar angka kematian sapi hamil, angka kematian kambing hamil, angka kematian kucing hamil, angka semuanya binatang-binatang mamalia itu yang hamil-hamil itu jarang ya. Tapi kenapa sih angka kematian ibunya tinggi? Salah satu penyebabnya karena belum responsif gender ya. Kita jauh dari desain Tuhan. Terakhir, salah satu implikasi dari pengasuhan anak yang berpengaruh terhadap status kesehatan anak adalah budaya patriarki. Kita seringkali ibu-ibu kalau anak masih kecil belajar naik sepeda, kalau anak laki-laki jatuh naik sepeda jatuh pasti menangis, responnya sunatullah, dia menangis. Tetapi ibunya langsung ngomong, nggak boleh, anak laki-laki nggak boleh menangis. Itu bukan ciri-ciri anak laki-laki. Nah, maka dia berhenti menangis, tapi sakitnya itu turun ke dalam, sakit secara ini. Nah, kalau anak perempuan belajar naik sepeda jatuh menangis, ibunya malah menggendong, sakit nak, iya nak, iya mak, dan seterusnya. Pokoknya dianggap bahwa menangis itu hanya kebiasaan anak perempuan. Kita lihat konsekuensinya. Padahal menangis itu adalah obat yang paling mujarab sedunia yang diciptakan oleh Allah. Buktinya apa? Bukti. Kalau dicubit paha bayi laki-laki, menangis dia. Kenapa? Dengan menangis itu berkurang rasa sakitnya.
respon tubuh akan mengeluarkan hormon tertentu mengurangi rasa sakit. Kalau bayi perempuan dicubit juga, responnya menangis. Implikasinya setelah dewasa apa? Perhatikan baik-baik. Banyak yang menderita penyakit tidak menular adalah laki-laki. Padahal tadi makan duluan ya, semua serba dimanja oleh budaya kita. Tapi kok dia cepat matinya? Sedangkan ibu-ibu susah terus. Tapi tinggi usia harapan hidup perempuan di dunia ya secara global, secara rata perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena menangis tadi. Saya beri ilustrasi. Kalau ada ibu-ibu bekerja, dimarahin bosnya 2 jam lebih, kamu bla 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 bla. Tadinya belum dimarahin kan kondisi psikisnya stabil nih. Setelah dimarahin, mati kiri. Terus keluar dari ruangan bosnya, apa respon ibu-ibu? Pasti menangis. Dan semua orang berempati kan, setelah menangis gimana kondisi psikisnya? Stabil lagi. Mengatasi masalah dengan menangis. Sedangkan kalau laki-laki dimarahin bosnya, mati kiri dia. Terus keluar dari ruangan, haram hukumnya menangis oleh budaya. Jadi, tapi kalau nggak menangis, mati kiri dong. Iya, mati kiri terus dia. Terus kemana supaya stabil lagi? Ya kemana-mana. Ke rumah, ketemu anak istri. Dan perhatiin anak istri, ini karena maskulin tadi, nggak boleh menangis. Terus kalau nggak dia ke kafe, ke karaoke, prostitusi. Minum minuman keras. Mengatasi masalah dengan masalah. Oleh karena itu, tips 1. Didiklah anak kita sebagaimana anjuran narasumber yang lain. Tidak ada perbedaan stereotipia kecuali urusan syariah antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki anak perempuan saf belakangnya, laki-laki sama bapaknya di depannya. Lebih kecuali urusan syariah. Biarkanlah anak laki-laki menangis. Zaman Rasulullah setiap laki-laki menangis pada saat sholat tahajud. Jadi cobaan kayak apapun selesai. Kenapa? Ada modalnya menangis. Yang seperti itu. Di budaya kita kan dilarang. Dan merokok mulai memasak ya. Saya di rumah praktekin ini bukan hanya teori. Anak laki-laki saya mulai dari kecil suruh memasak. Memasak di dapur urusan laki-laki dan perempuan. Saya yakin kalau dia besar nggak akan mungkin menjadikan istrinya menjadi tukang masak yang gratis ya. Yang nggak dibayar istrinya. Inilah yang dapat saya sampaikan, ibu-ibu sekalian, mohon dimaafkan apabila ada salah kata ucap. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Laudi Musafin, MSKM, MKes.